Selamat siang, Ibu Murdaningsih, selaku dosen analisis laporan keuangan. Saya Nathanael Simbolon, mahasiswa kelas AK 703. Pada siang hari ini akan mempresentasikan apa-apa saja yang kita pelajari, yang saya pelajari di eh, semester ini. Jadi saya akan membawakannya, mohon izin untuk share screen. Nah, di sini eh, pertama sekali yang akan kita bahas yaitu mengenai definisi dari laporan keuangan tersebut. Jadi, definisi dasarnya itu adalah analisis laporan keuangan ini digunakan sebagai apa? Fungsinya sebagai apa dia? Yaitu proses untuk mengidentifikasi, menilai, serta mengolah informasi keuangan perusahaan gitu. Jadi dia untuk mengurangi ketergantungan kita kepada intuisi. Jadi tidak cuma di awang-awang saja, cuman kita sudah punya analisisnya dalam untuk mengambil keputusan bisnis. Selanjutnya yaitu adalah tujuan dan ruang lingkup dari analisis tersebut. Apa saja itu? Yang pertama itu ada namanya screening. Jadi ini untuk kita seleksi peluang investasi atau untuk memerger dengan melihat fundamental perusahaan. Yang kedua ada namanya diagnosa atau diagnosis. Ini untuk mengidentifikasi masalah-masalah operasional atau masalah keuangan yang sedang terjadi. Jadi didiagnosa oleh analisis tersebut. Yang ketiga yaitu adalah forecasting. Jadi ini untuk memprediksi kinerja dan prospek ekonomi di perusahaan tersebut untuk ke masa depan. Jadi gimana kira-kira prospeknya. Nah, ini untuk memprediksi. Nah, pengguna-pengguna utama analisis ini itu biasanya investor, ada kreditur, manajemen, dan juga pemerintah. Selanjutnya, apa yang saya pelajari di dalam laporan keuangan, analisis laporan keuangan ini? Yang pertama itu eh, kita harus pahami posisi keuangan perusahaan secara menyeluruh. Nah, yang kedua, menilai kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba. Yang ketiga, mengukur kemampuan bayar atau kewajibannya. Yang keempat itu mengetahui efektivitas operasionalnya. Nah, yang kelima menjadi dasar pengambilan keputusan manajemen dan investor. Kira-kira itu. Selanjutnya, langkah-langkah untuk menganalisis laporan keuangan itu seperti apa? Nah, yang pertama kita harus paham dulu strukturnya. Di dalam laporan keuangan kan itu kan ada berbagai macam. Contohnya itu seperti neraca, laba rugi, dan kita lakukan juga perbandingan. Di sana ada analisis horizontal dan vertikal. Nanti akan kita bahas juga. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus menghitung juga rasio-rasionya. Jadi ada beberapa rasio juga nanti untuk menganalisis laporan keuangan ini. Yang ketiga, kita harus menganalisis tren dan kinerja jangka panjangnya, gitu. Nah, yang terakhir itu menyimpulkan kondisi finansial perusahaan. Apakah dia sehat atau dia tidak sehat? Nah, kira-kira seperti itu. Selanjutnya, struktur dan perbandingan analisa laporan keuangan. Tadi sempat dibahas juga poin-poinnya. Di sini akan kita bahas yang pertama yaitu analisis horizontal atau time series. Jadi kenapa dia dikatakan time series? Eh, karena di sini membandingkan data keuangan itu dari tahun ke tahun. Jadi untuk melihat trennya naik atau turun. Kira-kira gitu yang pertama ini. Jadi fungsinya apa? Untuk mendeteksi growth atau pertumbuhannya. Atau dia kita bisa juga identifikasi polanya musiman atau seperti apa kira-kira gitu. Analisis horizontal. Yang kedua itu vertikal atau disebut common size. Kenapa dikatakan dia common size? Karena dia membandingkan komponen dalam satu periode sebagai presentasi dari total gitu. Kira-kira seperti apa? Jadi contohnya presentasinya terhadap penjualan, kira-kira gitu ya. Jadi kita harus menganalisis struktur biayanya atau komposisi asetnya, kira-kira gitu. Mohon maaf. Nah, kalau untuk yang ketiga yaitu analisis rasio.
Kenapa dikatakan rasio? Karena ini yang paling umum kita gunakan. Jadi dia untuk menghubungkan perbandingan elemen neraca dan laba rugi, kira-kira kayak gitu. Nah, selanjutnya selanjutnya pentingnya perbandingan. Jadi analisis keuangan ini tidak hanya berdiri sendiri. Jadi angka-angka itu menjadi bermakna ketika kita membandingkannya melalui apa gitu. Jadi contoh satu perusahaan, contohnya ini yang pertama intra perusahaan, membandingkan kinerjanya tahun ini dengan tahun sebelumnya. Jadi harus ada perbandingan. Mengapa dikatakan penting perbandingan itu? Yang kedua, kalau antar perusahaan dibandingkannya dengan apa? Dibandingkannya dengan pesaing langsung gitu. Yang ketiga, rata-rata industri. Jadi kalau rata-rata industri benchmarknya mereka terhadap standar industri yang lain gitu kira-kira. Jadi mereka harus ambil benchmark juga antara industri yang satu, contoh industri A. Nah, jadi harus dibandingkan dengan yang sejenis dengan industri itu kira-kira gitu. Nah, hal ini untuk membantu apa? Membantu mendeteksi anomali kinerja kita akibat faktor eksternal, contoh regulasi, contoh teknologi, ataupun membantu untuk mendeteksi dari internal kita sendiri. Gitu kira-kira. Selanjutnya, untuk menganalisis rasio keuangan, tadi juga sempat kita bahas di depan, rasio keuangan itu dikelompokkan menjadi 4 kategori utama. Eh, yang yang ini digunakan untuk sama juga untuk menjawab kesehatan perusahaan kita. Jadi diperlukan rasio-rasio ini. Ada 4 rasio. Yang pertama itu likuiditas, yang kedua solvabilitas, yang ketiga aktivitas, dan yang terakhir profitabilitas. Kita akan bahas yang pertama likuiditas atau liquidity. Jadi ini untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek. Nah, itu dilihat dari apa? Yang pertama, rasionya ini ada dua. Yang pertama, current ratio sama quick ratio. Gitu. Jadi yang pertama ini membandingkan aset lancar dengan utang lancar. Jadi contoh aset lancar yang dipunyai perusahaan itu adalah 100 juta dan utang lancarnya ada 50 juta. Nah, jadi ini kan hasilnya aset dibagi utang. Kira-kira dua hasilnya. Nah, dari setiap 1 rupiah utang itu dijamin oleh 2 rupiah aset lancar. Nah, jadi untuk amannya atau sehatnya perusahaan itu harus lebih besar dari satu. Kira-kira seperti itu. Yang kedua, quick ratio. Jadi ini aset lancar dikurangi persediaan dibagi dengan utang lancar. Saya ambil contoh langsung dengan angka, yaitu contohnya aset lancar 100 juta. Kita punya persediaan 30 juta. Dibandingkan dengan utang 50 juta. Nah, hasilnya kan 1,4 tuh. Nah, jadi di sini eh, kita harus mengabaikan persediaan-persediaan yang mungkin sulit dijual cepat. Gitu, kira-kira. Yang kedua, ada rasio solvabilitas. Nah, di sini untuk mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka panjang. Kalau tadi jangka pendek. Nah, ini untuk yang leverage. Gitu. Jadi, ada yang disebut DAR dan DER. Apa itu DAR? Debt to Asset Ratio. Jadi, total utang kita dibandingkan dengan total aset. Contoh, kita punya utang 400 juta dan kita mempunyai aset 1000 juta ya atau 1 miliar. Nah, itu hasilnya menjadi 40%. Nah, 40% aset ini ternyata didanai oleh hanya utang saja gitu. Kalau yang DER, perbedaannya ini dibandingkan dengan ekuitas. Jadi, rasio tinggi itu menunjukkan risiko keuangan yang lebih besar. Karena di sini utangnya itu 400 juta. Kita punya ekuitas 600 juta. Jadi, hasilnya akan menunjukkan eh, nilai 0,67. Nah, itu rasio tinggi. Rasio tingginya itu menunjukkan risiko keuangan juga yang lebih besar, kira-kira gitu. Selanjutnya, rasio aktivitas. Nah, di sini untuk digunakan rasio ini untuk mengukur efisiensi perusahaan dalam menggunakan asetnya. Ada namanya TATO, Total Asset Turnover. Nah, itu penjualan kita dibagi dengan total aset. Contoh di sini ada penjualan kita 2M, aset kita 1M. Nah, itu hasilnya menjadi dua kali. Nah, aset ini berputar 2 kali setahun untuk menghasilkan penjualan. Atau ada juga yang disebut dengan DSO atau Days Sales Outstanding.
Nah, ini piutang kita dibagi penjualan per 365 hari gitu. Jadi kita punya piutang 50 juta. Kita jual per hari itu 2 juta. Jadi hasilnya itu ada 25 hari. Nah, ini untuk mengukur rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk menagih utang. Itu untuk rasio aktivitas. Yang terakhir, rasio profitabilitas. Profitability. Mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba. Jadi kalau ini udah sering kita dengar juga ada namanya GPM dan NPM. Jadi yang pertama gross profit margin itu penjualan kita dikurangi HPP, biaya-biaya dibagi dengan penjualan. Nah, dari penjualan kita 100 juta, kita keluarkan biaya 60 juta, itu ada laba kotor 40 juta. Nah, ini hasil dari GPM ini 40%. Jadi ini merupakan efisiensi produksi dibagi dengan HPP. Nah, yang kedua itu ada net profit margin. Artinya di sini laba bersih netnya berapa dibagi dengan penjualan. Kita punya laba 20 juta, lalu kita jual 100 juta. Nah, hasilnya ini 20%. Jadi keuntungan bersih dari setiap kita jual, rupiah penjualannya. Gitu. Nah, ini merupakan contoh visual analisis horizontal. Jadi membandingkan tren dari tahun ke tahun. Dibagi dengan laba bersih, kira-kira gitu ya. Nah, untuk ini kita lihat tahun pertama itu 10M, labanya 20%, 12,5M, labanya 24%, dan di tahun ketiga meningkat menjadi 25%. Ini menunjukkan tren positif, gitu kira-kira. Nah, kesimpulannya yang dapat saya ambil yaitu analisis laporan keuangan ini adalah jembatan. Jadi penjembatan penghubung antara data akuntansi kita di perusahaan dan untuk mengambil keputusan bisnis. Nah, buat investor itu ya berguna analisis laporan keuangan ini untuk menilai potensi return dan risiko dari pengambilan analisisnya. Jadi yang dianalisis akan kita dapat pandang di masa depan resikonya apa. Kalau yang untuk kreditur, ini untuk menilai kemampuan bayar kita. Jadi likuiditas dan yang tadi solvabilitas. Biasanya digunakan oleh kreditur. Nah, kalau untuk manajemen sebagai apa analisis laporan keuangan ini? Sebagai evaluasi kinerja internal dan juga untuk menyusun strategi-strategi manajemen. Kira-kira seperti itu. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Ibu Murdaningsih. Semoga presentasi yang baru saya lakukan dapat menjadi pedoman dan ilmu bagi saya dan juga apabila ada rekan-rekan yang mendengar juga dapat menambah ilmu. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan oleh Ibu Murdaningsih. Eh, Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih.